Pada hari pertama, kami mengunjungi salah satu sekolah yang ada di Karawang untuk kami lakukan observasi, yaitu di MTSN Negeri 4 Karawang. Ketika kami sudah sampai di lokasi MTS Negeri 4 Karawang, kami memasuki perkarangan sekolah MTSN Negeri 4 Karawang dan berniat untuk bertemu salah satu guru untuk kami wawancarai. Pada hari kedua, kelompok kami kembali ke sekolah ini untuk melakukan wawancara pada salah satu guru di sini untuk menanyakan beberapa pertanyaan seputar keprofesionalitasan seorang guru. Sebelum itu, kami melakukan diskusi sejenak di depan sekolah MTS Negeri 4 Karawang. Kebetulan di depan sekolah ini terdapat rel kereta api dan kami duduk bersantai di sana sambil melakukan diskusi kecil sebelum melakukan wawancara. Setelah melakukan diskusi, kami diarahkan masuk ke dalam ruang guru untuk menemui Ibu Nur Hasanah dan kami menanyakan beberapa pertanyaan terkait keprofesionalitasan seorang guru. Maksud dan tujuan kami di sini, kami ingin mewawancarai Ibu terkait profesionalan pendidik di MTS Negeri. Kami izin menanyakan beberapa pertanyaan. Silakan. Ibu Nur Hasanah. Ya. Bahasa Inggris. Iya. Seluruh kelas 8 yang ada di sini. Ada 7 kelas. Ya. Bahasa Inggris. Iya. Kurikulumnya sebenarnya ada sekarang ini menggunakan 2 kurikulum karena masa peralihan dari kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka. Tapi untuk kelas 8 masih kurikulum 13 yang disebut Kurtilas, kalau yang kelas 7 sekarang udah kurikulum Merdeka. Iya. Ya, masih ada. Setiap kurikulum itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Hanya untuk kurikulum-kurikulum sebelumnya sebenarnya ya udah cukup bagus, dan kalau untuk kurikulum Merdeka sebenarnya tambahannya hanya lebih banyak ke kegiatan skill, ada P5-nya, kegiatan yang harus dikerjakan oleh siswa. Itu aja perbedaannya, ada tambahan-tambahan kegiatan. Bagaimana jika Ibu ditugaskan mengajar pada tempatnya di daerah yang kelas lebih besar gitu, jauh dari DPK. Apakah Ibu segera dan apa saja persiapan yang harus dilakukan untuk menyesuaikan diri Ibu di lingkungan dan kondisi dan tempat yang berbeda? Iya, jika memang kondisinya Ibu saat itu belum jadi PNS, ya mau tidak mau harus bersedia, siapapun. Tapi alhamdulillah Ibu memang sudah sebentar lagi malah masa pensiun. Ya, setiap warga negara yang sudah diangkat menjadi PNS atau ASN itu harus siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, baik mau di pelosok apalagi di kota ya, pasti senang. Iya, itu aja. Alhamdulillah kami di sini malah seperti keluarga besar. Kami saling mendukung, baik itu secara profesional guru maupun secara pribadi, personal, saling mendukung. Ya, kekeluargaan. Ya. Ya, di sini sebenarnya ada sih yang anak-anak yang keterbelakangan ya, itu. Jadi selain dari belajar bersama teman-temannya di kelas ketika belajar di seluruh mata pelajaran, tapi juga untuk anak tertentu yang keterbelakangan atau terlambat dalam
menguasai materi pelajaran atau dalam menerima pelajaran, kami di sini biasanya menyisihkan waktu untuk pembinaan tambahan, baik itu secara individu maupun berkelompok, karena dari misalnya dari masing-masing kelas digabung nih, di kelas A ada siapa nih yang masih telat atau bacanya yang kurang lancar, nah seperti itu, baik pribadi maupun kelompok, dikelompokkan seperti itu. Ya. Udah otomatis ya, yang namanya kita mendidik itu awalnya adalah jujur pada diri sendiri aja dulu. Kami selalu bilang kalau misalnya kalian ini harus belajar mulai dari satu, orang jujur, manusia itu harus jujur, mulai dari hal-hal yang paling kecil, mulai dari diri sendiri, mulai dari hubungan yang paling kecil, kemudian ditunjukkan dengan kalau misalnya tidak membuat PR, itu bilang aja belum Bu, jangan udah Bu, bukunya ketinggalan, udah sekarang jujur aja, nanti misalnya pun kalau ada hukuman yang paling menyelesaikan tugas yang belum dikerjakan, gitu aja. Kalau yang mesen doang. Mood berarti ya. Kalau guru atau mungkin di luar guru, kalau karena ibu udah biasa berkecimpung di guru, sebenarnya kayak artis kali ya, kita harus pandai berperan. Walaupun situasinya sedang moodnya kurang gitu, tapi tetap kita harus di depan kelas itu harus ceria, menunjukkan begitu masuk kita menghilangkan beban yang ada di kita ini saat ini, misalnya apakah lagi sedih atau lagi ada masalah, itu wajar kan manusia ya. Nah, tapi kita ketika berhadapan dengan siswa di dalam kelas, kita harus menunjukkan bahwa kita fine ya, kita nggak ada masalah, no problem gitu. Kita langsung sambut dengan keceriaan, memberikan motivasi, kasih semangat, karena dengan memberikan semangat kepada siswa atau anak didik berarti memberikan semangat buat kita juga. Iya, bawa aja. Ya. Alhamdulillah kalau di MTS kita udah muslim ya, otomatis itu ya udah muslim semua. Hanya kalau ras kayak suku itu pun hanya beberapa saja, karena tidak misalnya nggak ada yang dari luar daerah misalnya, nggak ada, tapi mungkin hanya dari beberapa kota yang berbeda yang mempunyai kebiasaan atau bahasa, kayak misalnya mungkin dari kata apa ya, ada kalau kita misalnya di sini misalnya kalau di tempat saya di daerah mana gitu ya, itu namanya cabai rawit misalnya. Kalau di di sini kan, di wilayah sini kan karena Sunda kan, cengek, ada yang lain, oh iya ini ceplik, nah itu mungkin salah satu yang hal yang paling kecil. Tapi untuk ras, alhamdulillah terlalu apa ya, nggak terlalu mencolok kali ya. Jadi anak-anak ya nggak ada masalah. Ayam ada. Kedua, ras yang ibu ajarkan menjadi pembulian atau diskriminasi, bagaimana ibu mengatasi ini? Biasanya langsung fokus ke anak, nanya dulu, cari sumber betul dan tidaknya pembulian di dalam kelas itu, kemudian apa dan siapa, kemudian kenapa. Jadi harus ada kesediaan, kita nggak ujung-ujung, kecuali kita langsung tahu duduk permasalahannya, atau kita langsung ketika di hadapan kita misalnya kejadiannya. Tapi kalau misalnya ternyata ibu misalnya tidak tahu tapi ada laporan dari anak, benar nggak laporan itu, kemudian yang paling panggil satu persatu, kemudian fokus ke yang membuli dan yang dibully. Kalau misalnya itu secara individu, berarti individu yang dipanggil.
satu persatu tidak disatukan. Kalau memang itu kan ada pembulian itu suka dalam kelas ikut-ikutan katanya tuh, ya udah kita klasikal paling yang pertama adalah nasihat dulu, kemudian diberikan pengetahuan, kemudian ada praktek, ada kita kerjasama dengan instansi lain yang membahas tentang bagaimana cara memperlakukan teman, ya, atau teman, kemudian saudara, adik, atau dalam keluarga itu kita kerjasama dengan instansi lain untuk bullying ini ya, pembuliannya atau diskriminasi atau apa itu, jangan sampai di satu sekolah ini disebutnya saudara. Jadi jangan sampai nanti saudara kita semasa membuli saudara sendiri kan gitu. Ya paling setelah itu mereka disarankan untuk bermaaf. Ya, jangan sampai nanti terulang. Dan itu pun tetap dipantau. Berlanjut nggak nih? Dia suka ngata-ngatain apa? Biasanya itu kalau misalnya pembulian hal-hal yang mungkin kecil tapi dampaknya besar, itu biasanya nama orang tua yang disebut-sebut, misalnya nama ayahnya, nanti misalnya Jaya dipanggilnya Maman karena bapaknya Maman namanya misalnya, atau ibunya dipanggil nama ibunya gitu, padahal dia namanya bukan ibu, paling gitu. Kadang bukan hanya nama tapi ke si orang tua jadi bukan pembulian, atau kadang fisik disebut yang gundul, kota gundul atau apa gitu ya. Nah, itu sebenarnya ya memang pada kenyataannya seperti itu, tapi ya anak tetap dikasih arahan supaya berbicara baik, berlisan baik gitu. Oke. Bagaimana Ibu mengelola waktu dan tugas secara efisien untuk memastikan kualitas pembelajaran tetap terjaga? Iya. Kalau guru itu kan sebelum mengajar harus sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran, mulai dari RPP-nya atau materi yang mau diajarkan hari ini, kemudian absennya, daftar nilai, agenda guru. Misalnya tanggal ini nih mau ngajar apa nih, itu materinya harus sudah ada. Ya, sudah disiapkan. Jadi kalaupun nanti misalnya suatu saat misalnya ibu tidak bisa hadir karena berhalangan atau sakit, itu sih materi bisa disampaikan oleh guru lain karena kita sudah siap dengan materi itu. Jadi enggak, oh iya apa ya pelajarannya, oh iya kasih catatan aja, enggak begitu, karena semuanya sudah diprogram dari semester 1 nih materinya apa saja nih. Jadi pertemuan itu harus sudah ada satu pokok bahasan, ada berapa kali pertemuan tuh. Jadi sudah, oh ya pertemuan 1, 2, 3 bahkan sampai 4 pertemuan. Jadi sudah disiapkan. Jadi ketika kita berhalangan, guru lain bisa menghandle itu. Jadi efisien, waktunya tepat. Oke. Bagaimana Ibu mengikuti perkembangan terbaru dalam pendidikan seperti metode, alat pengajaran, dan menerapkan pengetahuan baru dalam praktik pengajaran? Ya, kalau ibu secara pribadi ya biasanya apa tuh? Dibuat enjoy dulu. Sisa dibuat enjoy dulu, menanyakan kabar dulu, kemudian nanti metodenya sih sebenarnya bervariasi ya. Kadang memang harus ada metode yang seperti kita ceramah, menjelaskan materi, otomatis kan ceramah itu ya. Atau misalnya dengan IT, atau dengan materi pembelajaran yang misalnya berhubungan dengan lingkungan sekolah. Kuliah materinya misalnya tentang tanaman atau batu-batuan atau kelas yang ada di lingkungan, ya udah jadinya kita keliling memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah, mengenal ruangan-ruangan misalnya dalam bahasa Inggrisnya apa tuh, dari ruangan TU, ruangan kepala gitu kan, terus sampai semuanya termasuk perpustakaan dan ruangan kelas. Kemudian disambung dengan misalnya kalau IT kita nonton film dulu deh, atau ada ice breakingnya dulu biar mereka juga semangat, karena di tengah-tengah belajar KBT ada yang tidur, itu untuk membangunkan anak tidur biasanya udah diputarkan film yang berhubungan dengan materi pelajaran yang mereka
kasih maunya nonton aja. Iya, oke. Bagaimana ibu menilai dan meningkatkan kemampuan profesional dari ibu sebagai seorang ibu? Meningkatkan kemampuan profesional diri ya, harus rajin baca, harus rajin lihat berita, hal-hal pengetahuan atau pendidikan atau yang lagi up to date, yang sekarang lagi ngetren nih cara pembelajaran gimana nih gitu ya, harus banyak cari tahu, harus belajar terus. Belajar itu nggak akan mungkin, memang betul-betul terasa ini nanti generasi kalian ya, itu memang betul-betul terasa. Kita tuh memang harus banyak baca, banyak menggali informasi gimana nih, karena setiap materi yang akan kita berikan, materinya ini menarik nih, atau materi ini agak sulit kayaknya, bikin bete nih pasti nih, kita harus cari solusi gimana caranya supaya materi ini bisa menarik. Apalagi bahasa Indonesia kan banyak nanti cerita nih, ada hampir sama dengan bahasa Inggris, ada cerita, ada pidato, ada mungkin ada info atau berita yang harus dibahas gitu ya, baik itu bahasa atau cerita yang harus dibahasnya itu secara misalnya yang udah lewat ya, masa lampau, atau cerita yang terkini. Itu memang kita harus mengantisipasi. Kadang kata-kata yang misalnya kata-kata yang lagi ngetren nih, apa nih, munculkan bahkan jadi apa tuh namanya, atau misalnya kayak ikon kayak gitu ya, kalian oke, next. Iya. Apakah ibu dan guru lain di sekolah ini saling memberikan umpan balik yang konstruktif kepada semua guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran? Itu harus sudah pasti gitu ya. Kami di sini selalu mengikuti atau saling membantu, saling mengisi. Siapa nih misalnya ada tugas harus segera, simpatika info atau upload misalnya SK terbaru atau kegiatan yang harus diikuti dan harus diupload ke Simpatika atau Simpek 5 kalau di MTS ya. Itu kalau misalnya belum dibantu sama guru lain, ayo saya udah selesai nih, ayo apa yang belum selesai, ada yang bisa dibantu nggak? Kita harus bukan ini lagi, di sini tuh memang selalu begitu, saling melengkapi, kemudian saling membantu. Siapa yang belum nanti dibantu, nanti di ini aja, terus gimana cara kalau mau bisa sendiri, saling mengajarkan gitu. Alhamdulillah kalau di sini memang ada kenyataannya seperti itu ya. Itu saja barangkali. Ada lagi? Terima kasih banyak ibu sudah membantu tugas kami. Ya semangat ya. Kuliahnya semangat, belajarnya juga harus semangat. Oke, iya. Sukses ya. Harus rajin. Iya. Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan di MTSN 4 Karawang, dapat disimpulkan bahwa Ibu Nur Hasanah menekankan pentingnya kejujuran dan kedisiplinan dalam proses belajar mengajar, serta menjelaskan upaya untuk membuat siswa merasa nyaman dan semangat di dalam kelas. Selain itu, Ibu Nur Hasanah juga menguraikan pendekatannya dalam menangani kasus bullying di sekolah. Ia memastikan setiap laporan bullying diperiksa dengan seksama dengan memberikan nasihat serta bimbingan kepada siswa yang terlibat. Ibu Nur Hasanah juga menjelaskan pentingnya persiapan yang matang sebelum mengajar, termasuk menyusun materi pelajaran dan perangkat pembelajaran lainnya. Kerjasama antar guru di sekolah ini juga sangat diutamakan, di mana mereka saling membantu dan memberikan umpan balik konstruktif untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta membantu menciptakan lingkungan yang mendukung dan harmonis bagi para guru dan siswa.